Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, jazallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke 166. Pelajaran 166 itu melanjutkan pembahasan tentang sholat jenazah. Melanjutkan pembahasan tentang sholat jenazah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa hal yang harus diketahui sebelum pelaksanaan sholat jenazah. Ada kurang lebih sekitar 20 sampai 23 poin yang ini tentu saja tidak akan selesai dalam satu pertemuan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang juga akan dilanjutkan ya, insya Allah ta'ala, karena ini penting dalam melakukan sholat jenazah. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas 10 sampai 12 poin. Poin yang pertama itu sholat jenazah dilakukan secara berjamaah. Kenapa demikian? Ada dua alasan. Yang pertama, ini merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah dalam berjamaah, dengan berjamaah. Ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dan ini merupakan ketentuan yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ketentuan sholat jenazah secara berjamaah ini tidak boleh disamakan, disandingkan dengan sholat atau jenazah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW disolati, para sahabat mensolati sendiri-sendiri, mensolati Nabi SAW sendiri-sendiri. Bisa jadi karena ini kekhususan Nabi SAW, karena Nabi SAW adalah seorang pemimpin, seorang imam, sehingga para sahabat sholat sendiri-sendiri. Meskipun hal ini tidak didasarkan dengan sanad yang sahih yang bisa dijadikan hujjah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Berarti kembali ke asal, bahwasanya asalnya sholat jenazah dilakukan secara berjamaah. Sholat jenazah dilakukan secara berjamaah. Adapun Nabi SAW disolatkan sendiri-sendiri oleh para sahabat tanpa adanya imam, bisa jadi ini kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang kedua, minimal sholat berjamaah, sholat jenazah secara berjamaah adalah minimal 3 orang. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Talhah dari Abdullah bin Abi Talhah, disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah diundang untuk mensolati Umair bin Abi Talhah. Ketika itu Umair meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW pun datang mensolati Umair bin Abi Talha di rumahnya Abu Talha. Kemudian Nabi SAW maju sebagai imam. Abu Talha berdiri di belakang Nabi. Kemudian Ummu Sulaim, itu ibunya Anas bin Malik,
karena Ummu Sulaim menikah, karena beliau janda radhiyallahu anha, menikah dengan Abu Talha. Dan Ummu Sulaim berdiri di belakang Abu Talha. Jadi Nabi di depan, kemudian di belakangnya Abu Talha, kemudian di belakangnya Ummu Sulaim. Ini menunjukkan bahwasanya salat jenazah minimal berjamaah itu 2 orang. Minimal dua orang. Kalau misalnya 2 orang posisinya bukan lurus sejajar dengan imam, tidak. Tetapi kalau sholat jenazah, posisi imamnya itu di depan dan makmum di belakang. Ini kalau sholat jenazah. Adapun sholat fardu, sholat wajib, kalau misalnya berjamaah terdiri dari 2 orang, imam dan makmum saja, atau sholat sunnah seperti sholat tarawih ataupun yang lain, kalau berdua maka sejajar. Tapi kalau sholat jenazah, maka posisinya makmum di belakang imam. Dan hadis Abu Talha ini sahih riwayat Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan sahih ala syarti Syaikhain, sahih berdasarkan syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun Syalbani mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Imam Muslim saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Poin yang ketiga, dianjurkan memperbanyak jumlah jamaah. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Kata Nabi SAW, "Ma min mayyitin," tidaklah seorang mayyit jenazah, tusalli alaihi, yang disolatkan, ummatun minal muslimin, oleh kaum muslimin, yabluguna mi'atan, yang mencapai 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, seluruhnya memintakan syafaat kepada Allah untuk jenazah tersebut, illa syufi'u fihi, kecuali melainkan permintaan syafaat mereka akan dikabulkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan illa ghufira lahu, kecuali dia akan diampuni dosanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, begitu juga yang lainnya meriwayatkan seperti Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud serta Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, disebutkan, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud serta yang lainnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim," tidaklah seorang muslim, yamutu fayakum, meninggal, kemudian di jenazahnya disolati oleh arba'una rajulan, oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan mengabulkan permohonan syafaat mereka, orang yang mensolatinya, untuk jenazah tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian gimana mengkompromikan 2 hadis tersebut? Para ulama telah menjamak 2 hadis tersebut, antara hadis yang mensolatkan 100 orang dan yang mensolatkan 40 orang. Itu menunjukkan ketika Nabi SAW mengatakan siapa saja yang meninggal kemudian disolati oleh 100 orang, ini adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi pertama kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi SAW dan umatnya 40 minimal, ya. Kalau 40 bisa. Artinya wallahu a'lam bishawab, siapa saja yang mensolati jenazah dan semuanya orang-orang yang mentauhidkan Allah,
semuanya orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sempurna tauhidnya, maka ini bisa menjadi apa? Syafaat untuk jenazah tersebut. Dan ini keutamaan jika ada jenazah disolatkan oleh orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang disolati oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Minimal 40 ataupun jumlah yang lain. Allahu a'lam bishawab. Jadi kedua hadis ini tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Allahu a'lam bishawab. Yang poin yang keempat, disunahkan membuat 3 barisan atau lebih. Berdasarkan beberapa hadis, kita akan baca 2 hadis. Yang pertama hadis Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin wa ma'ahu sab'atu nafarin, faja'ala salasatan soffan wasnaini soffan." Kata Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW pernah mensolati jenazah, dan ketika itu ada 7 orang sahabat, sab'atu nafar. Bersama Nabi SAW ada 7 orang. Faja'ala salasatan soffan, kemudian Nabi SAW menjadikan 3 orang itu menjadi 1 soff. Wasnaini soffan, 2 orang menjadi 1 soff. Wasnaini soffan, dan barisan yang ketiga 2 orang. Berarti imam di depan, kemudian 3 orang, kemudian 2 dibuat 3 soff. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir, juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Di dalamnya terdapat perawi yang bernama Ibnu Lahiyah, dan Syalbani rahimahullah taala mengatakan bahwasanya derajat hadis ini la ba'sa bihi. Itu ya masih bisa dijadikan hujah karena banyak atau ada hadis yang lain yang memperkuatnya. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, hadis Malik bin Hubairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan tentang Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min muslim yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufuf minal muslimin illa aujaba." Dalam riwayat yang disebutkan illa ghufira lahu. Tidaklah seorang muslim yamutu meninggal kemudian disolatkan oleh kaum muslimin yang terdiri dari salah satu sufuf, terdiri dari 3 sof, illa aujaba, melainkan wajib baginya ampunan. Dalam riwayat yang lain disebutkan wajib baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Tapi Syalban mengatakan di dalam hadis ini terdapat perawi yang bernama Marsad bin Abdillah Al-Yazani. Ini mengatakan bahwasanya di dalam hadis Malik bin Hubairah ini di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq, dan hadisnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan ini adalah lafaz Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dan Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim, dan wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Jadi lebih utama dalam sholat jenazah itu dibuat soft, walaupun fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau misalnya di dalam masjid tersebut 1 soft itu masih lowong, maka diutamakan menyempurnakan soft pertama seperti sholat fardu biasa. Begitu juga fatwanya Syekh bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Kalau misalnya masjid itu masih lapang soft pertama, maka Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat sempurnakan dulu soft pertama. Sempurnakan terlebih dahulu soft pertama. Beliau mengatakan, Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadis Ibnu
Hubairah ini lemah dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan wajibnya menyempurnakan barisan pertama lalu barisan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat. Kemudian yang kelima, yang berhak mensolatkan jenazah adalah sultan atau pemimpin atau penguasa, sebagaimana dalam riwayat ketika meninggalnya Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abu Hazim, beliau mengatakan ketika kematian Al Hasan bin Ali, beliau radhiyallahu taala anhu, Abu Hazim mengatakan, aku menyaksikan Al Husain berkata kepada Sa'id ibnul As. Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada Sa'id bin Ibnul As seraya memegang lehernya, kemudian mengatakan, majulah engkau. Kalau ini bukan sunnah, maka aku tidak akan menyuruhmu maju. Maksudnya untuk mensolatkan Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Karena waktu itu Sa'id ibnul As sebagai gubernur kota Madinah. Asar ini diriwayatkan Imam Hakim dan Imam Al-Bazzar, dan di dalam sanadnya di dalam riwayat tersebut ada tambahan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atunaffisuna ala bani nabiyikum biturbatin tadfa'unahu fiha, apakah kalian akan tunaffisun melumuri ibni nabiyikum, putra nabi kalian, maksudnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, biturbatin dengan tanah, tadfa'unahu fiha yang kalian gunakan untuk menguburnya. Padahal aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa saya yang mencintai keduanya, maksudnya Hasan dan Husain, maka hakikatnya dia telah mencintai diriku, kata Nabi SAW. Wa man abghadahuma, siapa saya yang membenci keduanya, membenci Al Hasan dan Al Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma, maka hakikatnya dia telah membenciku. Dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dengan tambahan seperti tambahannya di atas ya. Namun tidak menyebutkan kisah Sa'id bin Ibnul As sebagai imam salat. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi yang lebih utama kalau misalnya ada imam atau orang yang mewakilinya seperti imam masjid, lebih berhak imam masjid mensolati sholat jenazah daripada orang yang mendapatkan wasiat dari si jenazah, sebagaimana sabda Nabi SAW, la ya'umanna ar-rajula fi sultanihi, jangan sekali-kali seorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya. Di sini riwayat Imam Muslim sahih. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, siapa yang berhak untuk mensolati mayit, imam atau ahli waris? Maka beliau rahimahullah taala mengatakan, yang berhak mensolati jenazah di masjid adalah imam masjid. Sebagaimana hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la ya'umur rajul ar-rajula fi sultanihi. La ya'uman, dalam riwayat yang lain disebutkan la ya'umur rajul ar-rajul. Dalam riwayat yang lain la ya'uman, ada nun taukid di sana. Tidaklah, jangan sekali-sekali atau tidak boleh seorang laki-laki mengimami orang lain di daerah kekuasaannya. Tetapi kalau misalnya si mayit tersebut disolatkan di tempat selain masjid, orang yang paling berhak mensolatinya adalah orang yang diberikan wasiat oleh si mayit. Ini jika di luar masjid. Tapi kalau misalnya di masjid itu tidak ada imam rawatib, gimana Ustaz? Ya sudah, nggak ada masalah. Yang mengimaminya adalah orang yang diberikan wasiat oleh si mayit. Kalau si mayit tidak memberikan wasiat, gimana Ustaz? Kalau si mayit tidak memberikan wasiat, ya orang yang alim di sana yang mengimami sholat jenazahnya.
atau orang yang paling dekat dengannya. Orang yang paling dekat dengannya. Kalau dia nggak mau gimana Ustaz? Ya sudah, menunjuk kepada orang yang alim di sana ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian poin ke-6, bila penguasa tidak hadir, maka yang menjadi imam adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, walaupun dia belum balik. Karena ini salat jenazah ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Jika bacaan mereka sama, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan. Kalau mereka dalam mengenal sunnah sama, maka yang paling pertama hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum silman. Kalau mereka dalam berhijrah itu sama, maka yang paling pertama kali masuk Islam adalah yang berhak. Wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biidnihi. Janganlah seorang imam mengimami orang lain di dalam daerah kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di tempat duduk kehormatan di rumahnya kecuali dengan izinnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang yang paling berhak untuk menjadi imam apa saja, termasuk dalamnya sholat jenazah, adalah orang yang paling aqra' li kitabillah, yang paling baik dalam membaca Al-Quran, yang paling banyak hafalannya, walaupun dia masih kecil ataupun belum balik, sebagaimana disebutkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, dan berdasarkan hadis Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian poin yang ke-7, boleh mengerjakan sholat jenazah di dalam masjid, boleh. Walaupun asalnya Nabi SAW kalau melihat jamaahnya banyak, itu biasa Nabi SAW mensolatkan jenazah itu di lapangan, seperti sholat Id. Kenapa? Karena biar orang yang mensolatinya banyak. Karena kalau di masjid nggak cukup, nggak menampung orang yang banyak, maka Nabi SAW mensolatkan di musola, di lapangan, bukan musola tempat masjid kecil, bukan ya, di lapangan. Tetapi boleh mengerjakan sholat jenazah di dalam masjid, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, para istri Nabi pun mengutus orang-orang supaya mengusung jenazahnya melewati masjid, sehingga para istri Nabi pun bisa mensolati Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikabarkan bahwasanya mereka mencela istri-istri Nabi, kok ini dilakukan seperti ini, sholat jenazah di masjid. Mereka mengatakan, oh ini bid'ah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ma asra'an nasa ila an yaibu ma la ilma lahum bihi. Cepat sekali orang itu mencela sesuatu yang tidak mereka ketahui. Abu alaina an yamurra bi janazatin fil masjid. Mereka mencela kami ketika jenazah dibawa ke dalam masjid. Wallahi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha wa akhihi illa fi jawfi masjid. Demi Allah, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi SAW mensolati Suhail bin Baydha dan saudaranya kecuali di dalam masjid. Artinya Nabi SAW pernah mensolati sahabat di dalam masjid. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekalipun tadi sudah kita katakan umumnya jenazah itu disolatkan di tanah lapang sebagaimana sholat hari raya. Apalagi kalau misalnya yang mensolatkan banyak ya di tanah lapang. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh sholat jenazah di dalam masjid, sebagaimana Nabi SAW disolati di dalam masjid. Abu Bakar dan Umar juga disolatkan di dalam masjid Nabi ya. Allahu a'lam bishawab. Yang poin yang ke-8, lebih baik mensolatkan jenazah di luar masjid. Ini yang lebih utama. Berdasarkan beberapa dalil hadis
yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya hadis Muhammad bin Abdullah ibnu Jahash. Beliau mengatakan, kunna julusan bifina'il masjid haitsu tuda'ul janaiz wa Rasulullah SAW jalisun baina zahranaina farafa Rasulullah SAW basarahu ila sama. Kata Muhammad bin Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna julusan, kami biasa duduk-duduk bifina'il masjid, di teras-teras masjid, haitsu tuda'ul janaiz, yang biasa diletakkan jenazah. Jadi biasanya jenazah itu disolatkan di teras-teras masjid, fina di pelataran masjid, di halaman masjid. Wa Rasulullah SAW jalisun baina zahranaina, sementara Nabi SAW juga ikut duduk bersama kami. Farafa Rasulullah SAW basarahu ila sama, lalu Nabi mengangkat pandangannya ke atas langit, langit. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Hakim, dan sanad ini sahih. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan juga hadis Abu Hurairah yang menunjukkan bahwasanya lebih utama salat jenazah di luar masjid, itu di teras masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi fil yaum allazi mata fihi kharaja ilal musalla fa saffa bihim wa kabbaru arba'an. Nabi SAW pernah mengumumkan berita kematian Najasyi di hari kematiannya. Na'a, mengumumkan bukan di masjid pakai mic, bukan, tapi mengumumkannya kepada sahabat-sahabat yang dekat saja. Iya, mengumumkan pakai mic, mengumumkan di medsos, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Diumumkan, menyuruh Bilal mengumumkan kematian Najasyi, enggak. Tidak mengumumkan secara seperti diumumkannya dipanggil azan, enggak. Nabi tidak memerintahkan Bilal untuk mengumumkan hal tersebut, dan hal ini bisa terjatuh kepada bid'ah. Allahu a'lam bishawab. Nabi hanya memberitahu kepada sahabat-sahabat dekat saja. Kemudian Nabi SAW menuju tempat sholat jenazah. Musolla disebutkan, kharaja ilal musolla, di tempat tanah lapang. Kemudian Nabi SAW pun sholat bersama sahabat dan bertakbir sebanyak 4 kali. Ini menunjukkan keutamaan sholat jenazah itu di luar masjid. Walaupun di dalam masjid boleh. Begitu juga hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, man shalla ala janazatin fil masjid falaysa lahu syai'un. Siapa saja yang mengerjakan sholat atas jenazah seseorang di dalam masjid, maka ia tidak mendapat apa-apa. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah tadi. Bahwasanya para sahabat pernah mensolati Nabi SAW di masjid, Abu Bakar disolati di masjid, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajmain disolati di masjid. Dan Nabi SAW pun pernah mensolati sahabat di masjid. Ini menunjukkan boleh. Nabi pernah mensolati Suhail bin Baydha dan saudaranya di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang ke-9, larangan mengerjakan sholat jenazah di tengah kuburan. Syekh Albani mengatakan secara makna tidak boleh mengerjakan sholat jenazah di tengah kuburan berdasarkan hadis Anas bin Malik, bahwasanya disebutkan di dalam hadis tersebut, anna Rasulullah SAW naha an yusalla alal janaiz bainal kubur. Nabi SAW pernah melarang mengerjakan sholat atas jenazah di tengah-tengah kuburan. Allahu a'lam bishawab. Sisi pelarangannya kenapa? Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnul Arabi dalam Mu'jamnya dan Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari jalan Dia Al-Maqdisi, dan disebutkan oleh Imam Dia Al-Maqdisi dalam Al-Ahadis Al-Mukhtarah, dan Imam Al-Haythami mengatakan sanadnya hasan, dan Syekh Albani menguatkan hadis ini. Artinya Allahu a'lam bishawab, yang lebih utama bahwasanya
tidak dikerjakan di tengah-tengah kuburan. Kalau masih ada tempat di masjid atau di lapangan, maka itu lebih utama ya. Jangan sampai di kuburan. Adapun mensolati sholat goib di kuburan yang belum disolatkan mungkin, atau dia belum mensolatinya, maka yang kita ketahui berdasarkan ilmu yang kita ketahui, boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian posisi imam di dalam sholat jenazah, sebagaimana tadi sudah disebutkan di muka bahwasanya posisi imam di dalam sholat jenazah adalah berdiri. Jika jenazahnya adalah seorang laki-laki, maka ia berdiri di dekat kepala jenazah berdasarkan hadis Abu Ghalib Al-Khayyat. Beliau menyebutkan, bercerita bahwasanya aku pernah menyaksikan Anas bin Malik mensolatkan jenazah seorang laki-laki, maka ia berdiri di dekat kepala jenazah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dekat dengan kepala, di tempat pembaringannya. Ini kalau jenazahnya laki-laki. Adapun jika jenazahnya adalah wanita, maka Nabi SAW mensolatinya berdiri di tengah-tengah jenazahnya berdasarkan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi SAW pernah mengerjakan sholat jenazah atas Ummu Ka'ab. Wa shalla ala Ummi Ka'ab matat wa hiya nufasa. Ummu Ka'ab wafat dalam keadaan sedang nifas. Faqama Rasulullah SAW lis-sholati 'alaiha wasqaha. Nabi mensolatinya dengan berdiri di tengah-tengah jenazahnya. Jadi kalau laki-laki di arah kepalanya, kalau wanita di arah tengah-tengahnya atau badannya. Kalau misalnya jenazahnya banyak antara ada laki-laki dan wanita, maka diatur posisi laki-laki, kemudian perempuan diletakkan seperti ini. Laki-laki di depan, kemudian di belakangnya wanita. Jadi imam berdirinya di sini. Jadi berdiri menghadap ke tengah badan jenazah wanita dan kepala laki-laki. Itu poin yang ke-11 ya. Diatur jenazahnya sedemikian rupa sehingga ketika jenazah laki-laki ke arah kepala dan wanita ke arah tengah badannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih banyak. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang permasalahan sholat jenazah, poin ke-12 sampai akhir, masalah jumlah takbir, kemudian juga masalah yang lain di dalam sholat jenazah. Insya Allah ta'ala pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, dimudahkan untuk dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup usia kita dengan istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi SAW sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus malaikat maut kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.